Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah auditing. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Khairunisa Salsabila Azhari dari kelas KP3B nomor absen 5. Nama saya Dinda Kirana Larasati, nomor absen 7. Saya Dina Lutfiah, nomor absen 8. Saya Irmawati, nomor absen 11. Saya Nafisa Utma Ramadhani, nomor absen 16. Pertama-tama, pokok pembahasan pada materi ini adalah mengenai judul paper dan jurnal penerbit, kedua, mengenai penulis, ketiga, pertanyaan penelitian, keempat, gap penelitian dan perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu, kelima, teori yang digunakan, keenam, hipotesis, ketujuh, model penelitian, kedelapan, hasil penelitian, dan yang terakhir ada kekurangan penelitian. Yang pertama, judul paper dan jurnal penerbit. Judul paper ini adalah pengaruh profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialistis akuntansi publik. Jurnal penerbitnya adalah Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, volume 13 nomor 2, Desember 2009. Next. Kemudian penulis dari paper ini adalah Arlin Herawati, kedua Julius Kurnia Susanto, dan Trisakti School of Management. Pokok pembahasan yang ketiga adalah pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana pengaruh profesionalisme akuntan publik terhadap pertimbangan tingkat materialistis dalam proses audit laporan keuangan. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialistis dalam proses audit laporan keuangan. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh etika terhadap pertimbangan tingkat materialistis dalam proses audit laporan keuangan. Kemudian subbab yang keempat adalah gap penelitian. Latar belakang masalah yaitu seseorang akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja buat kepentingan kliennya, melainkan pula buat pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan. Buat bisa mempertahankan keyakinan dari klien serta dari para pemakai laporan keuangan yang lain, akuntan publik dituntut buat mempunyai kompetensi yang cukup. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami yaitu Dinda Kirana Larasati. Saya akan melanjutkan penyampaian materi yaitu FASB dalam Statement of Financial Accounting Concept menyatakan bahwa relevansi dan reliabilitas ada dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pembuatan keputusan. Nah, untuk dapat mencapai kualitas relevan dan reliable, maka laporan keuangan perlu diaudit oleh akuntan publik untuk memberikan jaminan kepada pemakai bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Profesionalisme sudah jadi isu yang kritis untuk profesi akuntan. Sebab itu dapat menggambarkan kinerja akuntan tersebut. Cerminan terhadap profesionalisme dalam profesi akuntan publik seperti yang dikemukakan oleh Hastuti dicerminkan melalui 5 dimensi, yaitu dedikasi pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, serta hubungan dengan rekan seprofesi.
Tidak hanya jadi seorang profesional yang mempunyai perilaku profesionalisme, akuntan publik wajib mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam profesinya buat mendukung pekerjaannya dalam melaksanakan pengecekan. Nah, tiap akuntan publik diharapkan dapat memegang teguh etika profesi yang sudah diresmikan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia supaya suasana penuh persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Selain itu, dalam perencanaan audit, akuntan publik wajib mempertimbangkan permasalahan penetapan tingkatan risiko, pengendalian yang direncanakan, serta pertimbangan dini tingkatan materialitas untuk pencapaian tujuan audit. Selanjutnya, yang membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu variabel yang diteliti. Yang pertama, profesionalisme. Yang kedua, pengetahuan akuntan publik. Yang ketiga, etika profesi. Yang keempat, pertimbangan tingkat materialitas. Yang kelima, lama kerja. Keenam, pendidikan. Dan yang terakhir, gender. Memasuki bagian yang kelima, yaitu teori yang digunakan. Audit laporan keuangan menurut Agus, setidaknya terdapat dua alasan perlunya suatu laporan keuangan diaudit oleh kantor akuntan publik, yaitu 1. Jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sehingga diragukan kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Yang kedua, jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian, berarti laporan keuangan tersebut dapat diasumsikan bebas dari salah saji material dan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Pertimbangan tingkat materialitas. Menurut Wijaya, konsep materialitas menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh seorang auditor, agar para pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Jika dalam laporan keuangan auditan, auditor menemukan salah saji, maka auditor harus mempertimbangkan apakah salah saji itu akan mempengaruhinya dalam memberikan pendapat atau tidak. Menurut Arens, konsep materialitas itu terdapat 3 konsep. Yang pertama, jumlah yang tidak material. Jika terdapat salah saji laporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, salah saji tersebut dianggap tidak material. Yang kedua, jumlahnya material, tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Tingkat materialitas ini terjadi jika salah saji di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pemakai, tetapi keseluruhan laporan keuangan tersebut tersaji dengan benar sehingga tetap benar. Yang ketiga, jumlahnya sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan dilakukan. Penjelasan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dinda Lutfia. Baik, selanjutnya materi selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menetapkan materialitas menurut Arens dan kawan-kawan di tahun 2005. Langkah-langkahnya yang pertama, tentukan pertimbangan awal mengenai materialitas. Yang kedua, alokasi pertimbangan awal mengenai materialitas dalam segmen. Yang ketiga, estimasi total kekeliruan dalam segmen. Yang keempat, estimasikan kekeliruan gabungan. Dan yang kelima, bandingkan estimasi gabungan dengan pertimbangan awal mengenai materialitas.
Lalu selanjutnya kita bahas mengenai profesionalisme. Menurut Hastuti dan kawan-kawan di tahun 2003 menyatakan bahwa profesionalisme adalah syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai angkutan publik. Konsep profesionalisme modern dalam melakukan suatu pekerjaan seperti yang dikemukakan oleh Leka Tompesi tahun 2003 berkaitan dengan dua aspek penting, yaitu aspek struktural dan aspek sikap. Aspek struktural karakteristiknya merupakan bagian dari pembentukan tempat pelatihan, pembentukan asosiasi profesional, dan pembentukan kode etik. Sedangkan aspek sikap berkaitan dengan pembentukan jiwa profesionalisme. Lalu ada 5 dimensi profesionalisme menurut Hastuti dan kawan-kawan di tahun 2003. Yang pertama, pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki, serta keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsi kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Yang kedua, kewajiban sosial adalah suatu pandangan tentang pentingnya peranan profesi serta manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun kalangan profesional lainnya karena adanya pekerjaan tersebut. Yang ketiga, kemandirian yang dimaksudkan sebagai suatu pandangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Yang selanjutnya, keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai apakah suatu pekerjaan yang dilakukan profesional atau tidak adalah rekan sesama profesi, bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, hubungan dengan sesama profesi adalah dengan menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam melaksanakan pekerjaan. Pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan. Pengetahuan akuntan publik bisa diperoleh dari berbagai pelatihan formal maupun dari pengalaman khusus berupa kegiatan seminar, loka karya, serta pengarahan dari auditor senior kepada auditor juniornya. Pengetahuan juga bisa diperoleh dari frekuensi seorang akuntan publik melakukan pekerjaan dalam proses audit laporan keuangan. Kekeliruan. Pengertian kekeliruan menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dalam Standar Profesional Akuntan Publik paragraf 6 dinyatakan bahwa kekeliruan atau error berarti salah saji atau misstatement atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak sengaja. Kekeliruan dapat berupa yang pertama, kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, estimasi akuntansi yang tidak masuk akal yang timbul dari kecerobohan atau salah tafsir fakta. Yang ketiga, kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, dan cara penyajian atau pengungkapan. Lalu yang selanjutnya, etika profesi. Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat harus memiliki kode etik. Kode etik merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional. Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis.
Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya. Prinsip-prinsip etika yang dirumuskan IAPI dan dianggap menjadi kode etik perilaku akuntan Indonesia. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, kepentingan masyarakat. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, objektivitas dan independen. Yang kelima, kompetensi dan ketentuan profesi. Yang keenam, kerahasiaan. Dan yang ketujuh, perilaku profesional. Materi selanjutnya adalah hipotesis. Profesionalisme berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit keuangan. Hipotesis yang kedua dalam jurnal ini adalah pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan. Dan yang terakhir, etika profesi berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Irmawati. Silakan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai model penelitian. Next. Yang pertama ada pemilihan sampel dan pengumpulan data. Objek penelitian yang diambil adalah Kantor Akuntan Publik atau KAP yang terdaftar pada Direktori Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI tahun 2008 di wilayah Jakarta dengan akuntan publik yang bekerja di KAP dijadikan sebagai responden. Metode sampling yang digunakan adalah convenience sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kemudahan, sehingga penelitian ini mempunyai kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan mudah. Data dikumpulkan melalui survei kuesioner yang dikirimkan kepada responden baik secara langsung maupun melalui kontak person. Selanjutnya mengenai definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama, profesionalisme. Variabel profesionalisme terdiri dari 24 item instrumen yang diukur dengan menggunakan 7 poin skala Likert untuk mengukur tingkat profesionalisme akuntan publik. Yang selanjutnya, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan. Variabel pengetahuan akuntan publik ini diukur dengan menggunakan 19 item instrumen untuk mendeteksi macam-macam kekeliruan yang terjadi dalam siklus penjualan, piutang, dan penerimaan kas. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan angka 1 dan 0. Poin 1 diberikan jika jawaban responden sesuai dengan harapan penelitian ini, dan poin 0 diberikan jika jawaban responden tidak sesuai dengan harapan penelitian ini. Variabel selanjutnya yaitu etika profesi. Etika profesi terdiri dari 5 dimensi, yaitu kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, penafsiran dan penyempurnaan kode etik. Terdapat 18 item instrumen yang digunakan untuk mengukur etika profesi dengan 7 poin skala Likert. Selanjutnya materialitas. Item instrumen yang digunakan sebanyak 18 pernyataan dengan 7 poin skala Likert. Untuk selanjutnya, teknik analisis data. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah multiple regression analysis. Dalam pengujian hipotesis, penelitian memasukkan variabel karakteristik responden seperti lama kerja di KAP, jabatan pekerjaan, tingkat pendidikan, gender, dan umur yang merupakan variabel kontrol.
Tujuan memasukkan variabel kontrol adalah mengendalikan hasil penelitian agar tidak dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik responden. Poin selanjutnya yaitu mengenai hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini valid atau akurat dan reliable atau dapat diandalkan. Hal ini dilihat dari nilai koefisiensi Kornblum alpha signifikan lebih dari 0,05. Untuk uji selanjutnya yaitu uji statistik deskriptif. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan nilai pada variabel profesionalisme sebesar 5,420, pengetahuan akuntan publik sebesar 0,865, etika profesi sebesar 6,004, dan pertimbangan tingkat materialitas sebesar 5,327. Sedangkan untuk deviasi standar profesionalisme sebesar 0,755, pengetahuan akuntan publik sebesar 0,179, etika profesi sebesar 0,767, pertimbangan tingkat materialitas sebesar 0,569. Nilai minimum dan nilai maksimum yang diberikan responden untuk variabel profesionalisme sebesar 3,05 sampai dengan 7, pengetahuan akuntan publik sebesar 0,24 sampai dengan 1, etika profesi sebesar 3,29 sampai dengan 7, pertimbangan tingkat materialitas sebesar 3,44 sampai dengan 6,81. Hasil uji selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa semua asumsi terpenuhi. Selain uji asumsi klasik, model regresi yang diajukan memenuhi kelayakan model terlihat pada nilai F8 136 sebesar 7,647 dengan nilai p-value 0,000. Artinya model regresi merupakan model yang baik guna dipakai dalam penyederhanaan dunia nyata. Hasil uji selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama yaitu profesionalisme. Hasil uji hipotesis 1 terbukti koefisien profesionalisme bernilai positif atau bernilai 0,231 dan signifikan pada p-value di bawah 0,05, yaitu sebesar 0,04. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tingkat profesionalisme berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hasil uji hipotesis yang kedua yaitu pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan. Hasil uji hipotesis 2 terbukti koefisiensi pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan bernilai positif dengan nilai sebesar 0,613 dan signifikansi pada p-value di bawah 0,05 atau bernilai 0,01. Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Uji selanjutnya yaitu uji hipotesis 3 dengan variabel etika profesi. Hasil uji hipotesis 3 terbukti koefisiensi etika profesi bernilai positif dengan nilai sebesar 0,233 dan signifikansi pada p-value di bawah 0,05 dengan nilai 0,02. Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh secara positif terhadap tingkat pertimbangan tingkat materialitas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nafisah. Silakan Nafisah. Selanjutnya memasuki kesimpulan. Next. Kesimpulan dari paper ini adalah hasil temuan ini mengindikasikan bahwa profesionalisme
pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat profesionalisme akuntan publik, pengetahuannya dalam mendeteksi kekeliruan dan ketaatan akan kode etik semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya dalam melaksanakan audit laporan keuangan. Next. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi kantor akuntan publik dalam meningkatkan kinerja KAP secara keseluruhan dengan meningkatkan profesionalisme akuntan publik, memberikan pengetahuan yang memadai bagi akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan dan meningkatkan rasa kepatuhan terhadap etika profesi dalam setiap pelaksanaan proses audit atas laporan keuangan, sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan auditan yang berkualitas. Bagi akuntan publik, menjadi sumber tambahan informasi bagi pertimbangan tingkat materialitas dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan klien, sehingga dapat meningkatkan prestasi dan kualitas audit serta dapat menambah pengetahuan serta pengalaman akuntan publik tersebut dan meningkatkan rasa kepatuhan terhadap etika profesi sebagai seorang akuntan publik. Next. Selanjutnya, kekurangan penelitian. Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk penelitian berikutnya, yaitu penggunaan kuesioner dalam pengumpulan data mengenai pengaruh profesionalisme, pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan, dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan. Mungkin akan berbeda apabila data diperoleh melalui penyampaian tatap muka langsung terhadap responden. Kedua, penelitian ini hanya menguji pengaruh profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan. Terakhir, pemilihan sampel dengan menggunakan teknik convenience sampling karena kemudahan dalam mendapatkan sampel sehingga kurang mempresentasikan populasi. Selain itu, pemilihan sampel hanya berlokasi di Jakarta, mudah dijangkau kemungkinan akan memberikan kesimpulan yang tidak dapat digeneralisasi untuk lokasi lainnya. Next. Selanjutnya, saran pengembangan. Saran pengembangan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyebarkan kuesioner dengan metode wawancara atau terlibat tatap muka langsung dengan responden. Yang kedua, variabel penelitian dapat dikembangkan dengan menambah variabel lain mengenai kualitas audit, pengalaman akuntan kekeliruan untuk menunjukkan apakah terdapat pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dan risiko audit atau bisa melakukan uji beda dengan menggunakan sampel KAP Big 4 dan non-Big 4. Ya, dan yang ketiga, menambah jumlah sampel dan memperluas lokasi pengambilan sampel tidak hanya di Jakarta saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Rona Maharani selaku dosen pengampu mata kuliah auditing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.